Presiden Joko Widodo menyindir media yang kerap membuat pemberitaan pesimistis tentang pemerintahan Jokowi. Ia berpesan sebagai pengontrol sosial, media seharusnya tidak hanya sekadar memburu rating dengan pemberitaan yang sensasional. Hal ini disampaikan Presiden dalam pidato Hari Pers Nasional di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Presiden menilai pemberitaan media seharusnya dapat meningkatkan optimisme dan etos kerja masyarakat. Selain itu, Jokowi juga berpesan sebagai pilar keempat demokrasi, media jangan hanya memburu kecepatan hingga akhirnya mengabaikan kode etik jurnalistik. Dengan tema pers yang merdeka. Berita yang lebih serem lagi, Indonesia akan bangkrut. Hancur, rupiah bakal tembus 15.000. Jokowi JK akan ambruk, akan ambiar. Saya hanya baca aja loh ya. Kalau judul-judul seperti ini diterus-teruskan, dalam era kompetisi seperti ini, yang muncul adalah pesimisme. Yang muncul adalah sebuah etos kerja yang tidak terbangun dengan baik. Yang muncul adalah hal-hal yang tidak produktif, bukan produktivitas. Padahal itu adalah hanya sebuah asumsi-asumsi, tapi akan sangat mempengaruhi. Sementara itu, tokoh pers nasional Surya Paloh mengatakan kemerdekaan dan kebebasan. Sementara itu, banjir juga melanda kota Binjai, Sumatera Utara. Kota Binjai lumpuh terendam banjir sejak 2 hari terakhir. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar di kota Binjai selama 20 tahun terakhir. Jika biasanya banjir hanya menggenangi rumah warga di Kelurahan Mencirim, namun banjir kali ini merata di hampir semua wilayah Binjai. Ribuan rumah di 5 kecamatan yang ada di Binjai terendam banjir dengan lokasi terparah berada di Kelurahan Mencirim, Kelurahan Pekan, dan Kelurahan Berengam dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Bahkan sejumlah warga harus bertahan dari banjir dengan tinggal sementara di atap rumah mereka. Selain karena hujan lebat yang terjadi sepanjang hari Senin kemarin, kerusakan hutan di hulu sungai Mencirim dan sungai Bingai juga dinilai sebagai faktor penyebab banjir yang terjadi di Binjai. Ya, Robert, hingga saat ini kami belum mendapatkan tanggapan secara langsung dari Jero Wacik selaku terdakwa dari kasus tindak pidana korupsi yang baru saja dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan saat ini baru saja ditutup sidang untuk terdakwa Jero Wacik oleh Majelis Hakim, dan rekan-rekan media di dalam ruang sidang Kartika 1 ini masih mencoba untuk mendapatkan keterangan baik dari pihak Jero Wacik ataupun kuasa hukum atau tim kuasa hukum yang selama ini mendampingi Jero Wacik. Selama hampir 3 jam, Robert, tadi seluruh anggota dan juga ketua dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang menyidangkan dari kasus korupsi yang dilakukan atau dituduhkan kepada Jero Wacik sudah menjatuhi vonis selama 4 tahun penjara. Kita simak terlebih dahulu tanggapan dari Jero Wacik. Yang buat audio itu dicopotin, masukin sama udah ngomong belum dia? Dan usai tadi menyampaikan vonis 4 tahun juga dilengkapi dengan sejumlah sanksi-sanksi yang dijatuhi setelah membacakan pertimbangan-pertimbangan dari 4 anggota Majelis Hakim dan 1 ketua Majelis Hakim di tindak pidana korupsi untuk Jero Wacik ini, di mana ada 3 dakwaan yang secara langsung dibacakan sebagai pertimbangan dari dakwaan atas fakta hukum yang telah dilakukan dalam dugaan tindak korupsi dan juga gratifikasi yang dituduhkan
dituduhkan kepada Jero Wacik. Selain sanksi penjara 4 tahun atau vonis 4 tahun penjara, juga dijatuhkan hukuman denda sebesar 150 juta rupiah, subsidiar penjara 3 tahun. Dan kemudian juga ada dana pengganti atau di mana ini nilainya mencapai 150 miliar rupiah, maksud kami 5 miliar rupiah, bukan 150 miliar rupiah seperti yang sudah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun 5 miliar rupiah, dan apabila dana pengganti ini tidak bisa dibayarkan oleh pihak Jero Wacik, maka akan digantikan dengan sanksi penjara selama 1 tahun penjara. Seluruh sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim hari ini, Robert, nilainya atau secara kuantitas memang lebih rendah daripada apa yang sudah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau yang sudah disampaikan pada sekitar bulan Januari 2016 yang lalu oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana ada 3 dakwaan sekaligus, yaitu tindak pidana korupsi dengan menggunakan dana operasional Menteri sepanjang tahun 2004 hingga 2009 sebagai Menteri Pariwisata dan Kebudayaan, kemudian juga Menteri SDM di tahun 2011. Dalam dakwaan tersebut juga ada gratifikasi yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana sedianya awalnya 9 tahun penjara, namun saat ini lebih rendah 4 tahun penjara. Demikian Robert Haryanto, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rifai Pamone atas informasi Anda langsung dari Pengadilan Tipikor. Mantan Menteri SDM Jero Wacik terjerat dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana operasional menteri dan dituding menerima gratifikasi. Atas perbuatannya, Jero Wacik diduga telah merugikan negara hingga mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang juga pernah menjabat sebagai Menteri ESDM Jero Wacik terjerat dalam pusaran korupsi dana operasional menteri dan tuduhan gratifikasi. Dalam sidang tuntutan 21 Januari lalu, jaksa menjerat Jero Wacik dengan 3 dakwaan berlapis dengan tuntutan 9 tahun penjara dan denda 350 juta rupiah serta uang pengganti sebesar 18,79 miliar rupiah subsidiar 4 tahun penjara. Tuntutan ini berdasarkan dakwaan bahwa Jero menggunakan dana operasional menteri untuk kepentingan pribadi dan keluarganya sebesar 8,48 miliar rupiah saat menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada periode 2004 hingga 2011. Jero juga didakwa telah menyalahgunakan dana operasional Menteri SDM tahun 2011 hingga 2014 sebesar 10,3 miliar rupiah. Jero juga disebut meminta anak buahnya di Kementerian ESDM yaitu Waryono Karno untuk meningkatkan besaran dana operasional menteri dari hanya 120 juta per bulan menjadi 300 juta rupiah per bulan. Dalam kasus gratifikasi, Jero terbukti menerima uang sebesar 349 juta dari Komisaris Utama PT Trinergi Mandiri Internasional Herman Afif Kusumo untuk biaya ulang tahunnya pada 25 April 2012 di Hotel Dharma Wangsa. Sebelumnya pada 14 Januari lalu, Wakil Presiden Yusuf Kala juga menjadi salah satu saksi yang dimintai keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala menjadi saksi yang meringankan untuk Jero Wacik. Tim Liputan, Metro TV. Kita beralih ke informasi mengenai banjir. Hujan deras yang terus mengguyur kawasan kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, mengakibatkan banjir semakin meluas. Sejumlah warga dilaporkan hilang terseret arus banjir. Selain merendam permukiman warga, banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter membuat jalan protokol kota Pangkal Pinang terputus. Arus air yang cukup deras dan ketinggian banjir yang cukup dalam membuat sejumlah warga dilaporkan hilang terseret arus banjir. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti berapa jumlah warga yang terseret oleh arus banjir. Menurut warga, banjir bandang seperti ini baru pertama kali terjadi di kota Pangkal Pinang. Warga berharap agar pemerintah segera membuat posko bencana banjir serta menyalurkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan karena banyak warga yang kehilangan harta benda mereka dalam bencana banjir ini. Untuk menghindari adanya korban jiwa, tim gabungan Basarnas, TNI, Kepolisian, dan BPBD terjun ke lokasi banjir di kota Pangkal Pinang untuk mengevakuasi warga.
Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter disertai arus yang deras sangat membahayakan warga. Tim SAR dan warga pun harus berpegangan pada tali agar tidak terseret arus banjir. Sementara itu, setelah rumahnya diterjang banjir bandang mencapai ketinggian 2 meter, seorang nenek akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga ke dataran yang lebih tinggi. Warga kemudian dibawa ke kantor dinas sosial agar mendapatkan perawatan medis.